Halo, selamat malam buat lu dimanapun. Selamat datang di Ngobrol Sebelum Tidur. Halo, selamat malam sekali lagi buat lo yang lagi dengerin podcast kali ini ya. Di Ngobrol Sebelum Tidur kali ini mungkin yang ketiga kalinya gue hadir dengan sangat ngantuk sekali. Mungkin lo juga ngantuk ya, tapi ada beberapa orang yang kalau mau tidur itu susah banget ya. Bahkan walaupun kita rasanya udah kerja seharian, kita udah ngelakuin apa-apa nih di hari ini, tapi pas mau tidur rasanya itu susah banget. Kalau lo ngalamin kayak gitu, ya lo gak sendiri, masih banyak orang kayak gitu ya. Tapi gak apa-apa, santai aja. Pasti secara perlahan pun nanti bakal tidur juga sih, walaupun agak lama ya. Dan mungkin kalau udah diambang batas gitu, maksudnya udah berlebihan nih insomnianya, mungkin ada aja orang yang minum obat tidur misalnya buat bisa tidur sih. Ya, gue akuin kalau bisa tidur cepat itu adalah sebuah nikmat yang mungkin yang sangat berarti di hidup kita ya. Tapi kalau biasanya kalau nggak bisa tidur kayak gini nih, ada aja yang dipikirin sama kita. Maupun itu soal percintaan, mungkin ada soal keluarga, soal pendidikan, soal tugas, soal kerjaan, ataupun soal apapun. Ya, gak jauh sih dari masalah hidup kita di dunia ini. Dan mungkin gue juga ngerasain hal kayak gitu, bahkan sering banget. Mungkin lo juga di luar sana yang lagi dengerin ini sering banget gitu kayak gitu tuh. Ya, tapi gak apa-apa, ingat Anda tidak sendiri. Saya pun begitu. Oke, daripada kelamaan nih, sesuai judul ya, kita ngebahas kalau apa aja nih tanda-tanda kalau kita itu lagi bucin ya. Mungkin buat lo yang di luar sana yang tanpa sadar bahwa lo itu lagi bucin nih sekarang, yang lagi berhubungan tentunya sama seseorang ya. Dan mungkin buat lo yang pernah bucin, pernah nggak lo ngerasain hal-hal yang seperti ini mungkin ya. Nah, seperti biasa gue ambil sumbernya ini dari internet ya. Ini bukan pendapat gue pribadi ya, pendapat dari orang yang nulis artikel ini. Nah, gue ambil dari ussfeed.com, ussfeed.com. Ya, katanya di sini tanda-tanda bucin. Nah, kalian salah satunya enggak nih? Dan di sini tuliskan katanya karena hubungan percintaan itu masih menjadi pembicaraan nomor 1 nih di kalangan milenial ya. Dan biasanya di dalam pembicaraan mereka kerap menyebutkan yang namanya bucin, alias kependekan dari budak cinta. Sesuai namanya aja nih, istilah ini sih punya arti gitu ya, yang sebagai terlalu sayang kepada pasangan hingga rela melakukan apapun. Bahkan kalau level bucinnya sudah darurat, bisa-bisa ada aja orang yang rela melakukan tindakan di luar batas. Pernah gak sih lo kayak gitu? Seperti rela menantang nyawa agar sang pasangan gak ninggalin. Nah, orang yang udah menjadi budak cinta ternyata ciri-cirinya ada nih. Contohnya seperti di bawah ini. Nah, di sini tulisin katanya yang pertama nih, kalau lu bucin tanda-tandanya bela-belain ketemu dia meski ada urusan lu yang lebih penting. Nah, ciri-ciri bucin yang pertama sangat simpel katanya, yaitu bela-belain ketemu si doi walaupun kalian sedang ada urusan. Seakan gak peduli seberapa pentingnya urusan. Yang jelas lu dan pasangan lu itu ngerasa harus ketemu aja di hari itu tuh. Bahkan kalau hujan mungkin dan jarak itu bukan jadi soal buat lu gitu tuh, dilakuinnya buat nyenengin pacar lu aja gitu, menyenengin pasangan lu, dan buat nenggelemin perasaan diri sendiri. Maksudnya lu menenggelamkan urusan lu lebih baik ketemu dengan pasangan lu
daripada mentingin urusan lu yang sangat penting itu mungkin. Di sini sih katanya ditulisin bahwa lu itu udah masuk budak cinta. Kalau menurut gue sih ya, wah, kalau hal seperti ini mungkin banyak orang kayak gini menyampingkan kepentingan dia demi sang pacar ya. Tapi menurut gua hidup itu bukan cuma tentang dia sih. Hidup itu tentang lu dan tentang orang di sekitar lu gitu tuh. Lu juga ada gitu tuh di dalam masalah hidup lu gitu tuh. Enggak semuanya berarti tentang dia kalau menurut gua ya. Mungkin kalau ada hal yang lebih penting, lu urusin aja yang penting dulu nih gitu tuh, selesain sama orang lain. Dan sama pacar lu nanti udah itu pasti ketemu, bukannya nyampingin pacar lu, tapi lu juga punya kehidupan yang lain gitu tuh yang harus lu urus. Kan hidup juga nggak selalu tentang pengorbanan ya. Walaupun kadang beberapa kali kita harus berkorban demi seorang, tapi nggak harus sesering mungkin gitu tuh. Kalau ada hal yang penting buat kita urusin ya itulah jadiin prioritas dulu kepentingan lo. Siapa tahu itu bakal ngerubah masa depan lo lebih baik gitu tuh. Atau lo kalau ninggalin kepentingan lo mungkin itu akan membuat kehidupan lo kacau. Memang ini nih kayak pisau bermata dua gitu tuh. Jadi kalau lo ninggalin pacar lo mungkin pacar lo bisa ngambek, dan kalau ninggalin kepentingan lu mungkin lu bisa kena resikonya atau apapun itu resikonya ya. Tapi sih kalau menurut gua ya udahlah, lu harus bisa mutusin apa yang lu anggap itu baik sih. Jangan sampai hati lu pengen kesini tapi lu ngelawannya gitu tuh. Ya kalau menurut gua lu kalau udah dewasa sih harus bisa nentuin mana yang baik mana yang enggak. Aduh, ngomong apa gue, nggak apa-apa lah ya. Yang penting dengerin orang ngomong, udah itu aja. Kalau urusan diterima atau enggak pendapat gue ya itu sih kembali lagi ya sama yang dengerin ya. Oke lanjut. Katanya di sini yang kedua tanda-tanda bucin yaitu udah jarang berkumpul dengan teman karena sibuk pacaran. Ya katanya tanda-tanda budak cinta selanjutnya adalah intensitas berkumpul dengan teman semakin berkurang nih. Ini semua sih terlalu sibuk dengan yang namanya pacaran. Padahal sebelum punya pacar nih, kalian sering berkumpul dengan kawan-kawan kayak nongkrong di kafe ataupun ngegame bareng gitu ya. Kalau lo jadi udah kayak gini, lebih baik kurangin kebiasaan ini dengan cara menyimbangkan kehidupan lo sendiri dan pacaran. Karena hidup bukan hanya tentang pacar aja gitu tuh. Lo juga butuh teman untuk berbagi cerita dan bercanda tawa. Jangan sampai teman-teman baik lo ninggalin lo karena lo semua seakan udah melupakan mereka gitu tuh. Lo harus ingat sih teman-teman yang setia menemani sebelum ada sang pacar. Di situ ditulisin kayak gitu. Nah kalau menurut gua nih yang kedua sependapat sih. Jadi kalau lo punya pacar jangan lupain temen lo gitu tuh. Karena teman lo itu ada gitu tuh pas kalau menurut gua ya nih yang laki-laki ya. Gak tahu kalau di tongkrongan perempuan gitu tuh. Kalau teman sebelum kita punya pacar udah berteman akrab, udah saling bercerita, dan gue harap sih kalau pacaran itu nggak ninggalin teman gitu yang tadinya udah ada, karena udah punya pacar lu ninggalin aja gitu, nggak ada waktu buat teman-teman kumpul gitu tuh. Kalau menurut gue sih itu jangan sampai sih kayak gitu, karena ya teman itu menurut gue keluarga kedua buat gue selain keluarga gue sendiri gitu tuh. Dan mungkin buat lo nih yang lagi di posisi dimana pacar lo ninggalin teman-temannya karena lo gitu tuh, yang dimana kalau misalnya lo nih kalau pasangan lo kumpul sama teman lo marah, kata gue ya jangan gitu. Harusnya kalau
pacar lu lagi sama temen lu gitu harus dibiarin aja. Dibiarin aja, asal mungkin harus izin dulu sama lo, tapi ya biarin aja, bilang aja gitu tuh. Harus ngerti gitu, hidup itu kata gue bukan cuma lu doang gitu tuh, bukan cuma tentang dia doang, tapi tentang kita, diri kita sendiri juga gitu tuh. Kita harus tahu gitu tuh, harus nanamin itu sama diri kita sendiri menurut gua ya. Tapi nggak tahu sih kalau menurut lo. Itu ya. Oke. Jadi jangan lupakan teman kalau udah punya pacar. Intinya seperti itu sih ya. Saling mengertilah sesama pacar. Oke. Dan yang selanjutnya nih katanya di sini dompet tipis. Yang ketiga, tanda-tanda lu bucin. Nah, ciri lain penderita bucin adalah mengalami penipisan dompet. Yang banyak hanyalah kertas bond dari membelikan si pacar apapun itu, seperti makanan, barang-barang branded, dan menraktir si doi saat akhir pekan. Gak peduli ia hanya mengonsumsi obat mah dan air putih. Ditulisan obat mah lo di sini, parah, kampret. Dan air putih setiap hari, yang penting si pacar bisa hidup senang. Ya, pengorbanannya sih pasti dianggap romantis, tapi bikin dompet miris. Kalau ini sih mungkin berlaku buat teman-teman yang mungkin ya uangnya lagi nerimanya nih dari orang tua, belum dapat penghasilan sendiri, atau mungkin punya penghasilan sendiri tapi cuma cukup buat diri sendiri aja gitu tuh. Ya, gue harap kalau mau kayak gini ya kerja keras mungkin ya. Dan kalau nggak mau kayak gini ya jangan pacaran dulu, lihat dompet dulu. Tapi kalau pacaran sih nggak selalu tentang ini sih, duit sih. Tapi kadang-kadang kita itu pengen aja beliin sesuatu buat pacar kita gitu, walaupun pacar kita nggak minta. Ya, namanya cinta. Lanjut. Katanya ciri-cirinya di sini yang selanjutnya mau disuruh melakukan apa aja. Coba lihat bacaannya apa nih. Katanya namanya juga budak cinta, udah pasti melakukan apa aja demi membahagiakan sang pujaan hati. Bahkan kegiatan yang tidak baik pun dijabanin. Seperti di sinetron-sinetron yang pacarnya minta sepeda motor dan dia sampai mencuri tabungan orang tuanya. Astaga. Pacaran bikin durhaka. Ini memang membahagiakan sang pacar, tapi udah pasti dicoret dari kartu keluarga oleh ibunda. Ini yang nulis. Astagfirullah, ini yang nulis. Lucu sekali Anda ya. Siapa sih yang nulis ini? Tapi intinya ya, mau disuruh melakukan apa aja tapi jangan kayak gini juga. Itu yang biasa-biasa aja. Kadang kita mau disuruh, misalnya mungkin yang ringan-ringan mau disuruh kalau ketemu suruh pakai parfum gitu, atau enggak kalau ketemu harus nyisir dulu. Ya disuruh tapi kalau itu positif buat lo ya jabanin. Kalau mungkin memberatkan lo, itu permintaannya memberatkan lo, ya lo harus berkata tidak pada korupsi. Aduh, jadi ngacak gara-gara ini nih. Nyuri tabungan orang tua. Ya kalau menurut gua sih gitu tuh ya. Jadi buat lo juga nih, mungkin sang pacar yang suka nyuruhnya coba dipikirin dulu, pakai kepala yang dingin dan hati yang lagi normal tentu jiwanya. Coba pikirin dulu deh, mampu nggak pacarku kalau suruh beli mobil padahal pacarku belum kerja, gitu dong. Aduh ya, jadi ya yang sedang-sedang saja lah kalau minta sesuatu sama pacar ya. Yang selanjutnya nih katanya, ini sih sering banget nih ya Allah. Katanya kamu yang salah, aku minta maaf. Ini bucin yang selanjutnya. Nah, si budak cinta yang selalu punya aturan, dimana kalau pasangan yang salah, yang minta maaf adalah dia. Gak peduli betapa besar salahnya si doi, kalian tetap merasa itu adalah salah kalian. Pada intinya pasangan adalah orang yang selalu benar dan
Kalian itu selalu salah. Seperti lagu Bucin dari Mawar Eva De Jong katanya, yang memiliki potongan lirik, jika kamu salah, aku akan lupakan. Anjir. Ini sih berlaku mungkin kadang-kadang yang cowoknya kayak gini ataupun yang ceweknya kayak gini. Coba mohon maaf nih ya, bagi orang yang selalu benar. Anda siapa? Fir'aun, hei. Aduh ya Allah. Jadi gini ya. Mohon maaf nih. Coba kalau salah ngaku salah, minta maaf. Iya aku salah, maafin ya. Kenapa nggak mau ngaku salah gitu loh? Ya konsep-konsep kayak gini menurut gua harus dihilangin dah. Nggak adil banget. Katanya setara gender, tapi kenapa Anda selalu ingin menang? Tobat. Yang selanjutnya yaitu mengorbankan masa depan atas nama cinta. Wah, serem sih ini. Nah, katanya di sini ditulisin hal yang gak sehat lainnya yang sering kali dialami oleh seorang bucin yaitu rela mengorbankan banyak hal, gak hanya waktu tapi juga masa depan. Demi orang yang belum tentu menjadi teman hidupnya ini, ia bisa saja mengorbankan kuliah atau karir agar gak ngecewain pasangannya. Jadi jangan sampai hal ini terjadi pada kalian nih. Pasalnya masa depan adalah prioritas yang gak boleh diturunkan urutannya. Lebih baik kehilangan pacar daripada masa depan, bukan? Ya sebelum gue lanjut nih dan komentarin semua yang ditulisin di sini nih, menurut gue pernah lihat dan gue pernah ngerasain gitu tuh. Tapi gue nggak mau ngomong yang mana gue rasain ya. Dan sebagian juga gue ngeliat gitu tuh real di depan mata gue bahwa ada orang yang ngerasain kayak gini di sampai sini nih. Tapi kalau ngorbanin masa depan atas nama cinta sih menurut gue ya sayang banget gitu tuh. Ya lu masa depan masih panjang, masa lu berakhir gara-gara cinta? Memang kadang logika itu katanya bisa turun ketika kita jatuh cinta. Tapi ya jangan ngorbanin segala hal yang udah lu bangun gitu tuh, udah lu pertahanin sebelum lu kenal cinta. Lu juga harus lihat ada orang-orang di belakang lu, yaitu keluarga lu dan orang-orang di sekitar lu yang berharap bahwa lu itu bisa sukses dan masa depan lu itu cerah gitu tuh. Cuma pengen lu itu doang. Tapi jangan sampai lu ya gitu deh, hancur semuanya gara-gara cinta. Parah sih kalau ini. Mending keluar dari jalur cinta. Cinta gak sehat maksudnya. Cari cinta yang the best in your life. Oke. Yang selanjutnya, gak menjadi diri sendiri katanya. Nah, seorang budak cinta biasanya gak jadi diri sendiri. Seperti mengubah penampilan, memaksa melakukan kegiatan yang gak ia suka, dan masih banyak lagi. Hal seperti ini sebenarnya udah menjurus ke hubungan gak sehat atau toxic relationship. Kalau si doi mencintai lu sepenuhnya, udah pasti ia menerima lu apa adanya. Jangan sampai kalian berubah hanya karena mengikuti keinginan dari sang pacar. Tapi perlu digarisbawahi, perubahan ini hanya berlaku untuk hal yang buruk. Kalau perubahan yang membuat kalian menjadi lebih baik, itu nggak jadi masalah. Kalau ngomong ini gue jadi ingat kata-kata Raditya Dika ya. Jadi kalau lu cari pasangan tuh cari yang cocok sama lu gitu tuh. Jangan sampai lu ngerasa nggak cocok tapi lu mempertahanin karena lu takut kehilangan, atau ya gitulah, karena lu takut kehilangan seseorang dan mungkin nggak ada di hidup lu lagi. Tapi lu dalam ketidakcocokan gitu tuh. Jangan sampai sih. Dan jangan, katanya kata Raditya Dika lagi, nyari pasangan itu yang pengen lu rubah gitu tuh. Karena orang itu gak bakal bisa lu rubah gitu tuh. Jadi kalau menurut gua sih iya sih, kalau lu gak jadi diri sendiri pas lu berhubungan itu gak sehat sih. Lu gak jadi diri sendiri, nanti lu ya ketika pasangan lu tahu sifat lu yang asli dan dia gak suka sama lu, men, gak harmonis lagi menurut gua ya. Ya
jadi diri sendiri aja gitu tuh. Kalau lu ya A ya A, kalau lu B ya B gitu. Jangan bohong demi orang lain suka sama lu sih menurut gua. Lu harus jadi diri sendiri, dan lu ngelihat mana nih yang suka sama gue, yang gue kayak gini nih. Walaupun mungkin lama ya, walaupun mungkin lama jadi diri sendiri, yang mana mungkin diri lu itu susah banyak orang yang bakal menerima lu, tapi dari sekian orang di bumi ini kayaknya bakal ada deh yang menerima lu apa adanya. Percaya ada. Asal sabar sih, kalau kata ibu gua, kalau sesuatu itu harus sabar. Apalagi men, yang tadinya lu mungkin yang suka dari hal-hal yang itu deh, hal-hal yang kecil. Misalnya lu suka rambut gondrong, tapi pacar lu nyuruh lu rambut pendek. Ya kayak gimana ya, ngejauhin kesukaan lu gitu tuh. Yang lu suka dia buang gitu, walaupun mungkin rambut pendek biar kelihatan rapi, biar gimana gitu, tapi ya gitulah. Kan itu buat lu bahagia gitu, happy. Terus kata-kata aku pengen melihat kamu bahagia itu dari mananya gitu tuh. Sedangkan lu mau ngelakuin ini, dia larang. Lu mau ngelakuin A, dia nggak mau. Definisi ingin melihat kamu bahagia itu sebelah mananya? Itu mah dia doang yang bahagia. Lu ya gitu deh. Lanjut. Katanya cepat galau kalau si doi cuek. Seorang bucin mempunyai satu perasaan yang gak bisa hilang darinya, katanya, yaitu galau. Ya, ini terbukti saat mereka seringkali menuliskan caption atau story ketika si doi cuek atau bersikap menyebalkan. Bahkan mereka gak segan untuk nyampah supaya kekasih hati dapat melihat kesedihannya. Padahal cara seperti ini sangat tidak perlu untuk dilakukan. Mungkin saja si doi cuek karena butuh waktu sendiri terlebih dahulu ataupun sedang sibuk. Nah, mungkin salah satu dari lu pernah ngalamin kayak gini ya. Saat doi lu cuek dan lu gak berani ngomong gitu kenapa dia cuek, lu nyampah gitu di story WA. Nyampah galau supaya direspon. Cuma di read doang. Cuma lewat status doang. Kalau terjadi kayak gini sih mending ngomong dah. Gue pernah baca katanya pentingnya komunikasi itu salah satunya ini sih. Ketika mungkin pasangan lu cuek, ketika pasangan lu udah mulai kelihatan bosan sama lu, mending ngomong sih. Kenapa, apa, cerita gitu tuh. Jujur aja, bener gak bakal sakit hati. Ya gitu-gitulah, suruh jujur. Walaupun kadang buat lu nih yang lagi ditanyain kayak gini, lu jawab yang gak apa-apa. Pacar lu nih nanya, lu cuek sama pacar lu. Pas ditanya kenapa, lu jawab gak apa-apa itu. Gue tahu ada apa-apa gitu tuh. Coba ngomong, gak apa-apa dah. Jangan nyuruh pasangan lu peka terus gitu tuh. Walaupun gak mungkin gak apa-apa deh, lu ngomong deh lu lagi sibuk ataupun lu lagi bosan gitu tuh. Ngomong aja jujur. Apa susahnya jujur? Karena menurut gue kejujuran itu dalam sebuah hubungan atau relationship itu penting banget menurut gue. Ya, gue adalah pakar cinta. Apa lo? Yang selanjutnya katanya tanda-tanda lu bucin yaitu melindungi pasangan yang berbuat salah. Ini gue lama gak sih? Setengah jam aja lah ya. Katanya yang selanjutnya ya, melindungi pasangan yang berbuat salah. Nah, ciri budak cinta yang berikutnya adalah selalu melindungi pasangan. Hal ini memang baik, tapi kalau pasangannya salah gimana tuh? Udah pasti ini merupakan hal yang tak perlu dilakukan ya. Jika si doi salah kepada orang lain, janganlah membelanya. Lu harus nyuruh si doi minta maaf agar gak berlaku seenaknya di kemudian hari. Benar banget, setuju gue sama ini. Kalau salah ya bilang salah, tapi dengan cara yang bagus. Dengan cara mungkin kalau doi lu salah kepada orang, ya kasih nasihat yang baik yang mungkin
buat dia nggak sedih gitu tuh, supaya dia baik-baik aja. Dan dia ya buat dia berani mengakui kesalahannya lah gitulah. Ya ini sama sih, jangan jadi orang itu jangan merasa selalu benar. Itu sih. Yang selanjutnya nih di sini ditulisin katanya posesif terhadap pasangan. Bucin ternyata juga bisa menjadi seorang yang gak adil bagi pasangannya. Salah satu contohnya seperti posesif kepada si doi. Kalau pasangan ingin berkumpul dengan temannya, udah bisa dipastikan ia akan melarang atau memutuskan untuk ikut ngumpul. Bisa juga dengan memegang akun media sosial si doi. Tanda-tanda lainnya bisa berupa selalu chat atau telepon untuk bertanya keadaan dan lokasi. Parahnya, mereka akan beralasan melakukan ini semua karena cinta serta takut kehilangan. Kalau udah kayak gini, budak cintanya udah level akut nih, katanya, kata tulis di sini, cok. Posesif. Aduh, ini sih udah masuk toxic relationship menurut gua ya. Karena kalau udah pasangan lu udah posesif, lu nggak bisa kemana-mana gitu tuh. Lu izin mau ke rumah temen aja, temen yang dulu temen banget, udah sahabat sama lu, harus izin dong, jangan kayak gitulah. Masalahnya mungkin kalau dia izin gak dibolehin, atau enggak izin, lu izin nih sama pasangan lu yang posesif, diizinin tapi pas udah lu main keluar ke sini dan lu dicuekin sama dianya marah. Lah kenapa kayak gitu? Santai aja lah berhubungan mah, yang penting saling percaya. Kalau dia salah satunya mengkhianati ya udah, masih banyak yang lain. Santai. Ini gampang banget gue ngomong ya. Tapi intinya jangan terlalu posesif lah sama pasangan, kasihan. Kasihan pasangan lu punya kehidupan lain. Gak cuma lu doang yang diperhatiin, banyak. Dia punya keluarga, punya temen juga, punya kerjaan. Ya pokoknya bukan cuma lu hidupnya gitu tuh. Jangan sampai lu menganggap diri lu adalah kehidupannya. Enggak sih, lu itu salah satu dari kehidupannya aja, yang dimana salah satunya, tapi lu itu dijaga banget sama dia gitu tuh. Saling percaya aja lah kalau berhubungan. Oke, mantap. Yang selanjutnya yaitu katanya suka pakai baju couple. Wah. Untuk yang satu ini tergantung dari selera pasangan, yaitu seringnya menggunakan baju kembaran atau yang biasa kita sebut baju couple. Kalau udah memakai baju yang sama dengan pasangan, ia merasa sang doi sayang kepadanya. Kemudian juga ingin mendapatkan pengakuan dari masyarakat luas kalau ia dan doi adalah pasangan so sweet dan kompak. Gimana nih menurut lo nih? Ya kalau ini sih nggak terlalu parah sih, santai-santai aja. Kalau baju sama sih apa salahnya emang? Ya kompak lah, apalagi jalannya beriringan, semakin kompak. Ya nggak ada salahnya sih baju kapal mah, bagus, nggak ada salahnya kalau menurut gua. Di mana salahnya coba baju kapal? Selama makainya nggak malu, nggak apa-apa, santai aja. Aduh, oke. Aduh, ngantuk. Yang selanjutnya, bucin yang selanjutnya yaitu lu katanya 24 jam selalu memikirkan doi. Nah, hal yang sering dialami oleh para budak cinta adalah selalu memikirkan pasangan kapanpun dan dimanapun. Dari pagi sampai malam, gak mau berhenti chat atau menyempatkan diri untuk saling video call. Ada juga yang selalu update status di media sosial tentang si pasangan, baik itu foto, kata-kata manis, atau mengungkapkan rasa kangen. Itu udah terlalu berlebihan, karena hidupmu tak melulu soal doi. Kalian masih punya kehidupan lain seperti keluarga, teman, sekolah, kuliah, atau pekerjaan. Jangan tutup dirimu karena sudah mempunyai pasangan. Nah, benar banget. Jangan 24 jam dong mikirin orang. Aduh. Ya, walaupun lo mikirin tapi kegiatan lo harus tetap jalan kalau menurut gua.
Gak apa-apa mikirin doi 24 jam, gak apa-apa. Tapi jangan lupa sama kegiatan lu. Yang tadinya lu sering nyapu, mungkin pagi-pagi lakuin nyapu, nyuci. Mungkin tadinya lu yang suka olahraga pagi-pagi, jangan lupa olahraga. Buat lu yang kerja, jangan lupa kerja. Dan buat lu mungkin yang kuliah, jangan lupa kuliahnya ya. Jangan lupa belajarnya ya. Gak apa-apa mikirin doi, tapi kehidupan lu tetap jalan ya. Kasihan diri sendiri, sayangilah diri sendiri seperti Anda menyayangi ya, diri sendiri. Katanya selanjutnya nih ada katanya aduh, merasa nggak guna ketika ditinggalkan. Wow, gimana nih? Selanjutnya si budak cinta juga akan merasa nggak berguna ditinggalkan si doi. Biasanya putus asa, menangis berhari-hari, nggak ingin makan dan banyak lagi. Si budak cinta sudah merasa bahwa dirinya adalah orang yang rugi karena telah ditinggalkan. Apalagi ia sudah mengorbankan banyak hal untuk menyenangkan si dia. Padahal ia nggak perlu berpikir seperti itu, karena ada banyak sekali cara melupakan mantan. Seperti itulah kira-kira dari orang si bucin. Di sini katanya ditulisin, nanti dulu. Yang ini dulu Bas. Merasa nggak guna ketika, oh ini fase-fase pas diputusin ya. Bahwa kalau udah putus lo ngerasa sakit hati banget itu tuh ditinggalin, padahal lo udah effortnya udah 100% lah buat si doi gitu tuh. Lu udah ngorbanin semuanya, lu udah ninggalin semuanya, dan lu udah ngelakuin semuanya buat dia gitu tuh, tapi dia masih ninggalin lu. Emang kampret. Ya udah sih, sabar aja. Sabar aja, pasti pengganti si doi ini, pengganti pasangan lu yang mutusin lu atau yang ninggalin lu akan lebih baik dari yang sekarang. Dan lu harus jadiin patah hati lu itu semangat sih. Patah hati lu bukan buat lu jatuh, tapi patah hati lu membuat lu itu bangkit lagi sih. Lebih bangkit daripada sebelum lu patah hati. Lebih bangkit daripada sebelum lu patah hati. Lebih bangkit daripada lu pas sama pacar lu. Lu harus bangkit. Soal move on gampang. Move on itu, walaupun move on menurut gua dan kata teman gua juga gak bisa ditarget. Misalnya lu move on nih 3 bulan, lu move on gak bisa. Lu move on dengan kegiatan lu dan apa effort yang dilakukan lu ketika lu pengen move on. Karena di sini tulisin juga katanya, karena banyak sekali cara melupakan mantan. Itu yang lu harus lakuin. Caranya bukan seberapa lamanya lu harus ngelupain. Bisa aja lu bisa ngelupainnya setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan sampai 5 tahun sih. Itu pasti lu rasain. Tapi jangan lihat waktunya, lihat gimana cara lu ngelupain mantan. Itu sih menurut gua ya. Jadi mungkin buat lu yang lagi patah hati, sabar. Sabar. Hidup tidak cuma segini ya. Akan datang orang baru mengisi hati lu yang sedang mati rasa, dan lu akan memilih pasangan yang baik dan berharap dia akan menjadi pasangan lu di kehidupan kelak, di dunia ataupun di surga. Waduh gila. Astagfirullah. Oke, nah katanya di sini ditulisin seperti itulah dari ciri-ciri dari orang bucin. Pada intinya kita boleh aja nih menjadi budak cinta kepada pasangan, asalkan nggak keluar batas. Apabila kalian merasa sedang mengalami salah satu poin di atas, lebih baik diperbaiki dari sekarang. Selain itu, bicarakan juga dengan pasangan supaya hubungan kalian bisa menjadi lebih baik ke depannya. Dan jangan takut dengan perpisahan. Nggak ada sih, itu sih dapat dari gua doang. Jangan takut sama perpisahan. Kalau lu ngerasa lu udah rugi nih di kehidupan lu, pisah aja.
Gampang banget gila. Enggak, terserah lo itu. Mungkin lo yang udah kejebak di hubungan 5 tahun, 10 tahun atau berapa tahun gitu tuh. Dan lo gimana posisi lu kalau udah lu bertahun-tahun nih, pas tahun keberapa lu ngerasa nggak cocok sama dia tapi lu takut ninggalin dia karena lu udah bertahun-tahun sama dia. Intinya lu ngerasa rugi, gimana ya, intinya lu takut kehilangan aja walaupun lu nggak cocok, seperti kata Raditya Dika tadi. Gimana, apa yang lu lakuin ketika lu udah berhubungan bertahun-tahun tapi lu di tahun beberapa tahun lu ngerasa nggak cocok? Apa yang lu lakuin? Bertahan atau memberanikan diri untuk ngebebasin lu dari hal itu? Oke. Tapi dari salah satu di atas mungkin ciri-ciri bucin, mungkin lu ngerasain hal seperti itu juga. Dan jujur gue juga mungkin ngerasain ya. Mungkin berapa persen ya? Wah, tidak bisa dong. Ada berapa persen yang gue ngerasain? Pokoknya gue ngerasain dah apa yang gue bacain tadi. Karena dan gue juga ngerti gitu tuh apa yang dirasain ketika tanda-tanda bucin itu. Kenapa lu ngelakuin hal seperti itu? Dan gue juga ngerti gimana lu susahnya keluar dari hal seperti itu sih. Oke, terima kasih buat lo yang udah dengerin podcast kali ini. Gue ucapin selamat malam dan selamat tidur. Semoga mimpi indah. Gue Farhan di Ngobrol Sebelum Tidur.